Semakin berkembangnya zaman, perkembangan teknologi internet yang semakin pesat membawa banyak manfaat bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam mengakses informasi dan komunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa resiko dan tantangan baru, seperti ancaman kejahatan cyber atau cybercrime yang semakin canggih. Cybercrime sendiri telah menjadi sebuah fenomena global yang mengancam keamanan digital kita, di mana para pelaku kejahatan menggunakan teknologi informasi dan internet untuk melakukan tindakan kriminal. Ancaman ini sangat meresahkan bagi individu maupun organisasi, termasuk negara kita dan lembaga pemerintah. Di sisi lain, cyber etik atau etika digital merupakan sebuah prinsip atau aturan yang dianggap sebagai etika dalam menggunakan teknologi digital. Cyber etik menekankan pentingnya penggunaan teknologi internet yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai etika. Dalam era teknologi digital, penting bagi kita untuk memahami cyber etik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga organisasi dan lembaga yang menggunakan teknologi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Damayanti dengan NIM 09011 2821260089. Saya berasal dari jurusan Sistem Komputer kelas 4A Indralaya. Pada video kali ini saya akan membahas yang pertama, pengertian dari cyber etik. Yang kedua, contoh-contoh tindakan dari cybercrime. Yang ketiga, studi kasus yang telah terjadi akibat cybercrime dan bagaimana undang-undang mengantisipasi tindakan dari cybercrime itu sendiri. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai habis. Apa itu cyber etik? Mengapa itu penting? Cyber etik adalah bidang etika yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Cyber etik membahas tentang tindakan yang tepat dan tidak tepat dalam berinteraksi dengan teknologi digital, termasuk juga pertimbangan etika dalam hal privasi, keamanan, kebebasan berekspresi, keadilan, serta tanggung jawab sosial dalam lingkungan digital. Fungsi dari cyber etik ini yang pertama, cyber etik memberikan pedoman yang jelas dan sistematis tentang perilaku yang tepat dan tidak tepat dalam penggunaan teknologi digital. Yang kedua, cyber etik membantu meningkatkan keamanan dalam lingkungan digital dengan memberikan pedoman tentang cara menghindari resiko keamanan seperti virus, malware, phishing, dan serangan cyber lainnya. Yang ketiga, cyber etik berfungsi untuk melindungi privasi individu dengan memberikan pedoman tentang bagaimana mengelola data pribadi dan memastikan bahwa informasi mereka tidak disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin. 5 buah kejahatan online yang harus kita hindari. Agar kita tidak jadi korban, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu cybercrime atau kejahatan online. Secara umum, pengertian kejahatan online biasa diartikan sebagai tindakan kejahatan yang ada di dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti yang telah disebutkan, tindakan kejahatan online muncul seiring dengan kian kencangnya teknologi digital, komunikasi dan informasi semakin canggih. Perlu kita ketahui, pelaku kejahatan online adalah mereka yang memiliki keahlian tinggi dalam ilmu komputer. Pelaku kejahatan online umumnya menguasai algoritma dan pemrograman komputer untuk membuat kode malware, dan mereka dapat menganalisa cara kerja sistem komputer dan jaringan, serta mampu menemukan celah sistem dan kemudian akan menggunakan kelemahan tersebut untuk dapat masuk sehingga kejahatan seperti pencurian data dapat berhasil dilakukan. Itu sebabnya penting mengetahui apa saja tipe kejahatan online sehingga kita bisa mengatasinya. Yang pertama, pencuri online. Seperti namanya, pencuri online ini merupakan kegiatan mengambil barang maupun uang secara online tanpa diketahui si pemilik.
Macam dari pencurian online yang populer adalah kardit, yang merupakan proses pencurian data kartu kredit, kemudian membelanjakannya secara online. Untuk mengatasi si pencuri online ini, caranya adalah dengan selalu mengaktifkan kode OTP password yang terhubung di komputer kita, dan jangan berikan kode kita ke orang lain. Saat ini, kartu kredit sudah dilengkapi dengan PIN. Itu sebabnya aktifkan PIN kartu kredit Anda supaya Anda tidak mengalami pencurian online. Yang kedua, perusak online atau cracker. Cracker adalah sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain, dan cracker memiliki sikap destruktif. Biasanya di jaringan komputer, membatas password atau lisensi program komputer secara sengaja, melawan keamanan komputer, mendeface atau merubah halaman seperti mendelete atau menghapus data orang lain, serta mencuri data dari sistem. Untuk menghindari sistem komputer kita dari serangan cracker, sebenarnya kita cukup mengatasinya dengan cara, yakni kita harus selalu menggunakan software original. Dengan menggunakan software original, maka kita bisa mengantisipasi dari tindakan cracker ini. Ketika kita menggunakan software bajakan, maka tidak ada yang bisa memastikan bahwa software bajakan tersebut tidak disusupi program jahat di dalamnya. Dan juga gunakan antivirus yang original. Dikarenakan antivirus ini sangat-sangat penting untuk mengantisipasi yang namanya perusakan online. Dan jangan lupa upgrade secara berkala. Itu sebabnya pastikan handphone maupun di laptop, pastikan punya antivirus yang original. Yang ketiga, penipu online. Kasus penipuan online memang sering banyak muncul. Jenis penipuan online yang sering ditemui diantaranya penipuan minta pulsa, penipuan arisan online, penipuan dapat hadiah, dan masih banyak lagi modusnya. Yang biasanya penipuan ini lewat SMS atau chattingan bahwa kalian menang dapat hadiah. Untuk menghindari penipuan online ini, sebaiknya kita tidak memberikan password sembarangan meskipun ada yang mengaku dari petugas. Jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah, meskipun itu adalah hadiah impian kita. Tapi zaman sekarang, sungguh jangan mudah terlalu percaya. Hati-hati apabila kita diarahkan ke web yang namanya nggak jelas dan biasanya agak mirip-mirip. Setiap kali kita mendapatkan link untuk membuka setiap website, pastikan kita mendapatkan link tersebut dari orang atau pihak yang terpercaya. Yang keempat, gendam online. Pada dasarnya, gendam online ini mirip dengan penipuan online. Hanya saja teknik pendekatannya dengan memberikan sugesti pada calon korbannya. Kemudian dengan sugesti tersebut, si korban akan disuruh melakukan hal yang diinginkannya. Kebanyakan si korban akan disuruh mentransferkan sejumlah uang tanpa mereka sadari. Untuk mengatasi gendam online itu, usahakan apabila ada orang asing yang menyuruh mentransferkan sejumlah uang saat itu juga, maka sebaiknya jangan dulu diikuti. Bila perlu, tunda hingga hari esok, di mana sugesti yang diberikan ke kamu telah hilang. Dampak dari kejahatan online kebanyakan adalah berupa materi pada korbannya. Namun ada juga dampak psikologi yang mempengaruhi kehidupan dari korbannya. Bijaklah dalam bersosial media, selalu berhati-hati dari rayuan dari orang-orang yang tidak dikenal, serta lakukan pemblokiran terhadap individu yang serasa membahayakan untuk diri kita. Cybercrime Polri. Ada 1005 kasus penyebaran hoaks selama pemilu 2019. Selama 2019, Kepolisian RI menangani 2.800 perkara cyber. Sebanyak 35% diantaranya merupakan kasus hoaks dan ujaran kebencian yang mayoritas berkaitan dengan pemilu. Selain pemirsa, cybercrime atau kejahatan siber menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Masyarakat pun harus mewaspadai kejahatan siber yang kian marak terjadi. Cybercrime menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Modusnya juga kian beragam.
seperti oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban pandemi, pencurian data, dan pembobolan rekening. Hal ini merupakan yang harus diwaspadai secara bersama mengingat tindak kejahatan ini semakin masif dilakukan di tengah masyarakat. Kejahatan cyber merupakan segala aktivitas ilegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer, secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korban. Namun secara lebih luas, kejahatan cyber juga bisa diartikan sebagai segala tindak ilegal yang didukung dengan teknologi komputer. Dalam hal ini, Polri ungkap temukan kejahatan cyber meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Di Tipit Cyber Polri mengungkapkan, kejahatan cyber seperti penipuan, pencemaran nama baik, dan pornografi meningkat saat pandemi. Wakil Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Cyber Kombes Pol Himawan menyebutkan, selama tahun 2019 hingga 2020, penipuan online dan pencemaran nama baik masih menjadi kontributor tertinggi dari kejahatan cyber di Indonesia. Selain itu, beberapa tren kejahatan cyber juga meningkat akibat pandemi COVID-19. Pada pemaparan Himawan, kasus penipuan online di tahun 2019 terdapat sebanyak 1.617 kasus, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 1.319 kasus. Untuk kasus pencemaran nama baik, terdapat kenaikan hingga 1.794 kasus pada tahun 2020. Himawan menambahkan, selama pandemi COVID-19, terdapat beberapa kasus kejahatan cyber yang juga meningkat, seperti berita bohong, pornografi, perjudian daring, pencemaran nama baik, pengancaman, akses ilegal, dan manipulasi data. Hal ini disebutkan karena munculnya larangan, batasan yang muncul akibat COVID-19.